Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Natalia dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dari Fakultas Syariah dan Hukum dari jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sengketa harta waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur mengenai perpindahan hak kepemilikan harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada orang-orang yang memang berhak memiliki. Dalam istilah hukum, hukum waris ini tuh dikenal dengan istilah faraid, yaitu ilmu yang mempelajari siapa saja yang berhak menerima harta waris tersebut, serta seberapa besar bagian yang diperolehnya, serta siapa saja yang memang tidak boleh menerima harta waris tersebut. Hukum waris Islam itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara waris bagi orang Islam. Yang kedua yaitu kompilasi hukum Islam, khususnya pada pasal 171 mengenai pengertian waris, pasal 174 mengenai ahli waris, serta pasal 176 sampai pasal 193 mengenai pembagian warisan. Menurut hukum Islam, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum warisan itu dibagikan. Harus diselesaikan beberapa kewajiban pewaris, yaitu yang pertama, mengurusi biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Kedua, yaitu melunasi hutang-hutang pewaris apabila memang ada. Yang ketiga, yaitu melaksanakan wasiat pewaris apabila ada sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan dan tidak ditujukan kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Yang keempat, yaitu setelah seluruh kewajiban tersebut selesai, barulah sisa harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Nah, dalam hukum Islam sendiri, yang berhak menerima waris itu yang pertama, yaitu orang yang mempunyai hubungan nasab. Yang ketiga, hubungan perkawinan. Dan yang terakhir yaitu dalam ketentuan klasik, yaitu hubungan karena memerdekakan budak. Golongan ahli waris sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pihak laki-laki misalnya seperti anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, suami, dan beberapa kerabat laki-laki lainnya. Sedangkan dari pihak perempuan yaitu misalnya anak perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan kerabat perempuan tertentu lainnya. Lalu jika semua ahli waris ini tuh semuanya ada, maka yang biasanya didahulukan yaitu ada di pihak laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, dan suami untuk kelompok laki-laki. Sedangkan untuk kelompok perempuan itu yaitu seperti istri, anak perempuan, ibu, dan saudara perempuan seibu sebapak. Nah, di sini juga ada salah satu contoh kasus mengenai sengketa harta waris yang dialami dua anak yatim di Kabupaten Karawang. Kasus ini tuh berawal setelah Henk Erik Hendrik meninggal dunia pada tahun 2024. Sebelum meninggal, beliau ini membuat wasiat yang menyatakan seluruh hartanya itu diberikan kepada kedua anaknya dengan pembagian masing-masing itu 50%. Namun adik kandung almarhum itu mengajukan gugatan ke pengadilan terkait status ahli waris, perwalian, hingga keabsahan perkawinan. Inti dari sengketa ini tuh yaitu apakah kedua anak ini tersebut tuh berhak menerima warisan menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, jika terbukti almarhum itu merupakan beragama Islam saat meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris itu utamanya adalah istri dan kedua anaknya. Adik kandung atau bibi tidak memperoleh bagian karena terhalang oleh adanya anak kandung. Sebaliknya, jika terbukti almarhum itu meninggal dalam keadaan non-muslim, maka ketentuan hukum waris Islam tidak bisa diterapkan.
Di sini jelas bahwa pihak tergugat berhak mendapatkan waris dari ahli waris. Pertama, ada akta wasiat yang secara tegas itu menghibahkan wasiat harta kepada dua anak kandung masing-masing 50%. Kedua, putusan-putusan yang disebut dalam berita menunjukkan beberapa gugatan lawan dinyatakan tidak berwenang atau tidak dapat diterima, sehingga secara praktis klaim lawan itu belum terbukti kuat. Ketiga, jika bukti keislaman pewaris benar, maka hubungan perkawinan dan nasab tetap membuat ibu dan anak berada dalam lingkup ahli waris menurut KHI. Dalam profesi hukum, penyelesaian sengketa waris itu harus mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak para ahli waris. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa itu tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun solusi yang bisa diambil itu yang pertama, mengedepankan penyelesaian non litigasi terlebih dahulu, yaitu melalui musyawarah atau mediasi antar keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam sistem peradilan Indonesia, karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan, menghemat waktu dan biaya, serta menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan seluruh ahli waris. Yang selanjutnya yaitu menetapkan status hukum pewaris dan ahli waris secara jelas sebelum dilakukan pembagian warisan. Perlu dipastikan terlebih dahulu status hukum pewaris dan para ahli waris, yaitu yang pertama meliputi agama pewaris pada saat meninggal dunia, keabsahan perkawinan, yang ketiga hubungan nasab atau hubungan kekeluargaan, yang keempat serta keabsahan wasiat apabila ada. Hukum ini tuh penting karena menjadi dasar penentukan hukum waris yang berlaku serta siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut. Ketiga yaitu menerapkan ketentuan hukum waris yang berlaku apabila pewaris itu beragama Islam, maka pembagian harta warisan itu harus mengacu pada Al-Quran, hadis, dan kompilasi hukum Islam. Pembagian warisan itu harus disesuaikan dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga tidak ada yang memperoleh atau melebihi atau mengurangi hak ahli waris lainnya. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur. Apabila terdapat ahli waris yang masih di bawah umur, pengadilan itu perlu memastikan adanya wali yang sah untuk mengelola harta warisan tersebut. Namun wali itu hanya bertugas untuk mengurus dan menjaga harta tersebut, bukan menjadi pemiliknya. Pengelolaan harta harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Pengadilan sebagai upaya terakhir apabila musyawarah atau mediasi itu tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan yang berwenang. Dalam perkara waris Islam, pengadilan agama itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Putusan pengadilan itu diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak setiap ahli waris. Yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.